Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiati, Stanbook A1Q121045. Jurusan Bimbingan Konseling kelas A. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang observasi. Yang pertama, pengertian observasi. Observasi merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenati berbagai fenomena yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dan mengukur faktor-faktor yang diminati, khususnya kecakapan sosial. Secara umum, pengertian observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Observasi sebagai alat evaluasi banyak digunakan untuk menilai tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan. Menurut Widayanto 2014, observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Menurut Sugiono 2014, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Menurut Rianto 2010, observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan penjelasan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa operasi adalah penelitian dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dari berbagai proses biologis dan psikologis secara langsung maupun tidak langsung yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Tujuan digunakannya observasi sebagai metode penelitian diantaranya untuk mengetahui perilaku siswa ketika berada di sekolah dan di rumah. Selain itu, tujuan observasi yaitu untuk mengetahui bentuk bimbingan yang diberikan oleh guru dan orang tua kepada siswa yang berperilaku agresif. Yang kedua, jenis-jenis observasi. Terdapat 3 jenis observasi, yaitu pertama, observasi partisipan, di mana pengamat ikut andil dalam kegiatan kelompok yang sedang diamati. Yang kedua, observasi sistematis merupakan observasi dengan menggunakan kerangka yang berisi faktor-faktor yang ingin diteliti yang telah dikategorikan terlebih dahulu secara struktural. Yang ketiga, observasi eksperimental merupakan observasi di mana pengamat tidak berpartisipasi dalam kelompok yang diamati, namun dapat mengendalikan unsur-unsur tertentu sehingga tercapai tujuan yang sesuai dengan tujuan observasi. Jenis-jenis observasi menurut Rianto 2010, yang pertama, observasi partisipan adalah observasi di mana orang yang melakukan pengamatan berperan serta ikut andil bagian dalam kehidupan orang yang diobservasi. Yang kedua, observasi non-partisipan apabila observasi tidak ikut ambil bagian kegiatan observasi. Observasi sistematis apabila pengamat menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan. Yang keempat, observasi non-sistematis, observasi yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan. Yang kelima, observasi eksperimental, pengamatan dilakukan dengan cara observe dimasukkan ke dalam suatu kondisi atau situasi tertentu. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahan observasi. Observasi memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kelebihan observasi yaitu data yang didapat tidak bersifat objektif dalam melukiskan aspek-aspek kepribadian peserta didik menurut keadaan yang senyata-nyatanya. Yang kedua, data hasil observasi dapat mencakup
berbagai aspek kepribadian masing-masing individu peserta didik. Dengan demikian, maka di dalam pengolahannya tidak berat sebelah atau hanya menekankan pada salah satu segi saja dari kecakapan atau prestasi belajar mereka. Adapun segi kelemahannya yaitu yang pertama, observasi sebagai salah satu alat penilai hasil belajar tidak selalu dapat dilakukan dengan baik dan benar oleh pengajar. Yang kedua, kepribadian dari observer juga seringkali mewarnai atau menyelinap masuk ke dalam penilaian yang dilakukan dengan cara observasi. Yang ketiga, data yang diperoleh dari kegiatan observasi umumnya baru dapat mengungkap kepribadian luarnya saja. Yang terakhir, ciri-ciri teks observasi. Teks observasi adalah teks yang berisi sebuah pengamatan terhadap suatu objek yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melanjutkan sebuah penelitian. Teks ini merupakan salah satu bentuk dari karya ilmiah karena berdasarkan pengamatan secara saintis. Di bawah ini akan dijelaskan lebih mengenai ciri-ciri struktur teks observasi. Adapun teks observasi adalah informasi yang harus objektif. 2. Berisi data-data yang nyata. Yang ketiga, dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya. Yang keempat, pengamatan pencatatan dilakukan secara sistematis. Yang kelima, peninjauan dilakukan secara cermat dan teliti. Dapat dilakukan dengan tes, dapat dilakukan dengan menyebarkan kuesioner, dapat dilakukan dengan wawancara langsung, dapat dilakukan dengan mengambil gambar atau menekan kondisi atau fenomena yang ada. Observasi dilakukan langsung di lokasi. Struktur dalam teks observasi yaitu pendahuluan berisi pernyataan umum, tujuan dan manfaat. Yang kedua, isi berupa hasil observasi yang disertai dengan data dan bukti-bukti. Yang ketiga, penutup berupa kesimpulan. Secara garis besar, teks observasi merupakan teks yang dibuat dari proses hasil pengamatan. Oleh karena itu, harus ditulis dengan tujuan observasi dan juga cara-cara melakukan observasi sehingga pembaca bisa mendapatkan informasi yang jelas mengenai pengamatan yang telah terjadi. Dari kesimpulan materi yang saya paparkan yaitu hasil dari presentasi kelompok 3 dapat yang saya simpulkan yaitu bahwa observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara logis, sistematis, objektif dalam mengumpulkan informasi. Selain itu juga, observasi juga harus dilakukan secara langsung di lapangan. Baik, itulah itulah materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.